Saran saya kepada Nova Arianto adalah bermainlah yang cerdas. Nah, maksudnya adalah istirahatkanlah pemain Anda di pertandingan kedua melawan Mariana Utara. Karena kemungkinan besar apapun hasilnya itu nggak akan dihitung. Karena yang menjadi lawan paling berat dan penentuan itu nanti ada di pertandingan terakhir melawan Australia, saudara-saudara. Jadi simpan tenaga, nggak perlu gengsi, eksperimen nggak apa-apa, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, kualifikasi Piala Asia U17 sudah dijalankan, sudah bergulir, ada yang main 2 kali, ada yang baru main pertama. Dan hasilnya ya lumayan bagus lah buat Indonesia. Mengawali start dengan cukup bagus, Indonesia mengalahkan Kuwait 1-0 melalui golnya Matthew Baker di menit ke-8. Matthew Baker adalah pemainnya Melbourne City U17, nah, pemain Australia, keturunan Australia, kelahiran Australia. Dan ini adalah hasil yang cukup bagus karena Indonesia di grup yang lumayan berat. Karena ada Australia yang pada pertandingan pertama mengalahkan Mariana Utara 19-0. Sementara di grup lainnya di tetangga Indonesia, saudara-saudara, Malaysia harus mengakui keunggulan Uni Emirat Arab, United Arab Emirat 0-2. Sementara Thailand itu menang melawan Turkmenistan 2-0. Dan Vietnam, saudara-saudara, Vietnam itu hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan Kyrgyzstan walaupun dia menjadi tuan rumah. Itu adalah hasil 4 tim terbaik terbesar Big Four di Asia Tenggara. Sementara negara lain seperti Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina itu semua kalah. Bahkan Filipina kalah sama Bangladesh. Singapura kalah dari Oman. Nah, Brunei Darussalam dipermak oleh India. Aduh, jadi ya itulah, itu menunjukkan bahwa Big Four itu berubah menjadi Big Two. Big Two adalah Indonesia dan Thailand yang sejauh ini masih bisa lolos lah, masih peluang masih ada. Thailand menjadi tuan rumah, Vietnam menjadi tuan rumah, Indonesia main di kandangnya Kuwait, Malaysia main di kandangnya Laos. Kuwait ini, saudara-saudara, melawan Kuwait ini Indonesia, Nova Arianto bermain dengan skema, kalau menurut saya sih itu 3-4-3, walaupun juga bisa menjadi 3-5-2. Dengan Matthew Baker di fullback di wingback, saudara-saudara, wingback. Itu juga penampilannya lumayan lah, saudara-saudara, lumayan, walaupun kalau kita melihat tekanan itu mereka memang Kuwait melakukan tekanan yang sangat intensif. Ya wajar kalau Kuwait
Kuwait menekan. Kenapa? Karena mereka tertinggal gol oleh Matthew Baker di menit ke-8. Jadi otomatis ketika mereka setiap tim itu bukan hanya Kuwait, siapapun itu, Real Madrid sekalipun, kalau dia tertinggal gol di awal-awal babak pertama itu pasti mereka akan melancarkan serangan, melakukan inisiatif serangan di sisa babak pertama sampai ke babak kedua untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan, untuk bisa menciptakan gol kemenangan. Dan ternyata Indonesia bermain dengan cukup bagus, saudara-saudara. Pertahanan Indonesia di situ yang dikapteni oleh si Putu Panji, kemudian ada Fabio, ada Daniel, itu bermain menurut saya cukup bagus. Gasani atau siapa ya? Dava kipernya itu juga cukup bagus, saudara-saudara. Matthew Baker di sayap juga bagus, kemudian penyerangnya juga ya lumayan lah, walaupun masih ada banyak kekurangan. Misalnya itu ya kebiasaan pemain Indonesia lah, masih kebiasaan pemain Indonesia yang masih perlu terus diperbaiki dan diingatkan, itu adalah sering membawa bola sendiri. Nah, itu masih sering terlihat, saya lihat, saudara. Kemudian masih melakukan kesalahan passing. Nah, itu juga masih terlihat. Jadi begini, main long ball atau main passing bawah itu bukan isu, bukan hal sesuatu yang perlu dimanfaatkan. Yang penting itu umpannya kena, passingnya akurat, tembakannya akurat, tepat sasaran. Itu yang paling penting. Mau main kick and rush atau Catenaccio atau Jogo Bonito atau gegen pressing tuh nggak masalah. Yang penting passingnya akurat, kemudian dribblenya bagus. Itu, dan terlihat pemain Indonesia walaupun sudah bagus itu, saudara-saudara, tetapi masih ada beberapa sektor yang menurut saya harus diingatkan lagi lah. Dan pelatih harus mengingatkan itu dari pinggir lapangan, dia mengingatkan, menegur itu. Saya rasa itu harus dilakukan karena ya ini anak-anak ini masih muda, masa depan dia masih panjang. Setelah ini Indonesia akan menghadapi pertandingan kedua tanggal 25 nanti terakhirnya tanggal 27 menghadapi Kepulauan Mariana Utara. Sementara tanggal 27-nya menghadapi Australia. Apa artinya, saudara-saudara? Apa artinya? Artinya adalah, ini saran masukan, dan saya rasa Nova Arianto sebagai pelatih yang sudah mendampingi Sintayong sejak awal dia datang ke sini pasti sudah tahu, dan mungkin dia akan sependapat dengan saran saya. Saran saya adalah istirahatkan pemain utama. Jadi dirotasi. Kalau perlu eksperimen nggak apa-apa melawan Kepulauan Mariana Utara. Nggak usah gengsi, nggak usah mencari gol yang 20-0 seperti Australia 19-0. Nggak usah, menang 1-0 ada cukup. Bahkan imbang pun juga nggak masalah. Kalah ya nggak masalah sih sebenarnya, tetapi ya jangan sampai kalah lah. Ya, menang 1-0, 2-0, imbang pun tidak masalah, saudara-saudara. Melawan Mariana Utara, rotasi pemain, istirahatkan pemain utama yang kemarin melawan Kuwait, diistirahatkan untuk pertandingan terakhir melawan Australia yang amat sangat berat sekali, yang jauh lebih berat. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Ya, selain menyimpan tenaga melawan Australia itu tadi, ini kemungkinan besar hasil pertandingan melawan Mariana Utara itu nggak akan dihitung. Nggak akan dihitung, saudara-saudara. Hasil pertandingan mubasir lah, kira-kira seperti itu, nggak akan dihitung. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan, peringkat keempat itu nanti nggak akan dihitung. Nah, hasil pertandingan peringkat keempat melawan peringkat keempat itu nggak akan dihitung. Dan dia kemungkinan besar Mariana Utara itu akan menjadi peringkat bukan kemungkinan besar, ya sekarang pun Mariana Utara masih menjadi peringkat keempat. Kenapa demikian? Karena itu waktu kemarin itu Lebanon mengundurkan diri dari kompetisi. Lebanon itu seharusnya ada di grupnya Malaysia, Laos, Uni Emirat Arab, itu main di Vientiane itu di Laos. Itu seharusnya dia tampil, tapi dia mengundurkan diri karena ya saudara-saudara tahu sendirilah, negaranya sedang berperang, bukan negaranya ya, wilayahnya sedang dijadikan medan pertempuran antara Israel dengan Hizbullah. Itu sehingga Lebanon memutuskan mundur. Nah, dengan mundurnya Lebanon, otomatis peraturan berubah. Tadinya grupnya itu kan ada yang 4 tim, ada yang 5 tim. Di grup yang berisi 5 tim, maka peringkat kelima tidak akan dihitung. Nah, tetapi sekarang dengan mundurnya Lebanon, dan itu berarti grupnya Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Laos itu hanya ada 3 tim. Ya kan, 3 tim. Berarti
Peringkat keempat dan peringkat kelima di grup yang berisi 4 tim atau 5 tim itu nggak akan dihitung. Jadi buat apa Anda bermain mati-matian sampai ada yang cedera, sampai ada yang lelah, ada yang capek, ada yang macam-macam, ada yang patah kaki, patah tangan di pertandingan melawan Mariana Utara kalau hasilnya nggak akan dihitung. Jadi lebih baik simpan tenaga, fokuskan pikiran untuk mengalahkan Australia. Karena itu yang jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat, saudara-saudara. Bagaimana dengan negara-negara tetangga Indonesia lainnya? Kita sebut saja Thailand. Thailand itu menjadi tuan rumah di grup D, saudara-saudara. Itu mainnya di Chonburi. Dan hasil pertandingan pertama tentu saja mereka mengalahkan Turkmenistan 2-0. Sementara di pertandingan lain India mengalahkan Brunei Darussalam 13-0. Ini juga India juga aneh kan, dari kondisi seperti ini kemungkinan besar Brunei akan menjadi juru kunci. Lah 13-0 itu nanti nggak akan dihitung kalau pada akhirnya Brunei menjadi juru kunci. Sementara Thailand itu mengalahkan Turkmenistan 2-0. Setelah ini India akan menghadapi Turkmenistan dan Thailand akan menghadapi Brunei Darussalam. Di grup ini saya punya keyakinan Thailand akan bisa lolos. Thailand nanti di pertandingan terakhir akan mengalahkan India. Dan kalau itu mereka mengalahkan India dan mereka kemarin sudah mengalahkan Turkmenistan, nah saya rasa dengan 6 poin itu sudah cukup membawa Thailand lolos sebagai juara di grup D. Nah, sementara di grupnya Malaysia, saudara-saudara, grupnya Malaysia, saudara-saudara, di grup H, saudara-saudara, ini peluang Malaysia untuk lolos itu cukup berat. Cukup berat saya bilang, cukup berat. Kenapa? Karena ya dia menang lawan Laos pun kalau nanti Uni Emirat Arab juga menang lawan Laos kan poinnya 6, berarti Malaysia hanya bisa berharap menjadi runner up terbaik. Berharap menjadi runner up terbaik, kemudian ya sambil berharap poin lah. Tentu saja nanti ketika melawan Laos mereka harus bisa menang dengan skor yang cukup telak lah. Itu baru kemungkinan bisa lolos. Tetapi kalau tidak ya mohon maaf. Sementara di grupnya Vietnam, di grup I, Vietnam ini juga menjadi tuan rumah. Tetapi pada pertandingan pertama mereka hanya bermain imbang 0-0 dengan Kyrgyzstan. Sementara di Yaman itu mengalahkan Myanmar 6-1. Nah, ini akan menjadi grup yang kompetitif dan peluang kalau melihat dia hanya imbang lawan Kyrgyzstan, saudara-saudara, dan masih ada Yaman dia akan dihadapi. Dan Myanmar tentu saja, kalau Myanmar mungkin gampang saja lah, Myanmar nanti akan jadi juru kunci. Peluang Vietnam ini mungkin saja akan ya 50-50 lah, cukup berat. Cukup berat untuk bisa lolos walaupun masih ada kemungkinan itu. Masih ada kemungkinan, tetapi menurut saya amat sangat ya cukup berat walaupun mereka statusnya tuan rumah. Sementara negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, seperti mana tadi Filipina, ya saya rasa beratlah mereka untuk turun. Jadi ada kemungkinan, saudara-saudara, ada kemungkinan nanti ASEAN ini, Asia Tenggara ini hanya akan diwakili Indonesia dan Thailand di Piala Asia U17, saudara-saudara, di Arab Saudi. Kompetisi seperti ini, saudara-saudara, yang grupnya itu tidak sama. Grupnya ada yang 4, ada yang 5, kemudian tiba-tiba ada yang mengundurkan diri satu tim, sehingga ada yang 3 tim, ada yang 4 tim, ada yang 5 tim. Ini memang butuh kecerdikan, butuh kecerdasan pelatihnya, pelatih dan tim manajemen di situ. Butuh itu, saudara-saudara, butuh. Karena saudara-saudara harus paham bahwa ini kan nanti hitung-hitungan poinnya untuk mencari runner up terbaik. Ada runner up terbaik yang lolos. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan, dan pelatih maupun tim manajemen di situ harus benar-benar berpikir kira-kira mana pertandingan yang strategis yang harus dimenangkan, harus diperlakukan dengan serius, mana-mana pertandingan yang cukup santai saja, cukup dengan tim lapis kedua, cukup dengan pemain-pemain cadangan, cukup menang 1-0, cukup menang 2-0, imbang pun sudah cukup. Kayak begitu. Jadi itu penting sekali bagi sebuah tim. Apapun itu, tim nasional kah, pelatih kah, klub kah, pelatih tim nasional junior, senior, itu penting sekali untuk melihat sebuah turnamen itu sebagai sebuah
secara holistik. Jadi tidak usah melihat 1-2 pertandingan, tetapi dilihat secara keseluruhan. Oh, ini kalau mau lolos dari grup ini, berarti saya butuh poin segini. Poinnya itu aja yang dikejar, cukup. Misalnya hanya butuh 3 poin, ya 3 poin yang cukup. Masalah nanti lawannya di lapangan kita menang berapa-berapa itu nggak usah dipikir. Yang penting poinnya tercapai. Apakah poin itu dicapai lewat hasil imbang atau cukup dengan kalah pun, kalau poinnya tercapai nggak masalah. Karena itu tujuannya adalah lolos, saudara-saudara. Tujuannya lolos, bukan tujuannya adalah mencetak rekor. Misalnya kemarin itu ada yang Tajikistan atau mana itu mengalahkan Guam 33-0. Nah, itu kan kayak begitu menurut saya nggak perlu, karena nanti juga pertandingan melawan Guam itu nggak akan dihitung. Kenapa saya perlu mewanti-wanti seperti ini, saudara-saudara? Karena kita sudah punya pengalaman di Piala Asia U17 sebelumnya, kualifikasi Piala Asia U17 sebelumnya di zamannya Bima Sakti. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu kan Indonesia tampil habis-habisan, semua lawan diganyang, dihajar. Tetapi begitu pertandingan penentuan, lawan Malaysia atau lawan mana ya? Itu Indonesia kalah. Dan akhirnya gagal lolos. Padahal status Indonesia waktu itu adalah juara Piala AFF U16. Nah, kayak begini nih, harusnya tidak usah terjadi lagi di masa depan. Tidak usah terjadi. Karena waktu itu Indonesia terlalu ngotot untuk mengalahkan mana ya? Kalau nggak Mariana Utara, Guam kalau nggak salah, saya ingat saya. Itu bermain dengan tim yang harusnya tim yang ecek-ecek itu. Mereka tetap waktu itu, kalau nggak seingat saya, Bima Sakti tetap menampilkan skuad terbaik dia. Semua pemain inti dikerahkan, main bagus habis-habisan, mencetak banyak gol, kemudian selebrasinya juga seolah-olah menjadi juara Piala Dunia. Kayak begitu itu nggak perlu, karena harus dilihat. Nah, kemudian setelah itu kan lawan berikutnya ya seharusnya bisa, kalau nggak salah Malaysia, saya ingat saya, kalau mengalahkan Malaysia atau mana itu justru kita kalah sehingga kita gagal lolos. Nah, jadi itu padahal poinnya yang tadi dibantai itu nggak dihitung. Kayak begitu loh, saudara-saudara. Jadi itu harus dijadikan pelajaran supaya kita sama-sama bermain sepak bola itu butuh kecerdasan juga. Selain otot, itu kita juga butuh otak, butuh taktik dan strategi. Karena sepak bola itu sejatinya seperti perang. Perang itu butuh taktik, butuh strategi. Kita nggak usah asal menyerang. Kita boleh mundur, boleh kalah sedikit, boleh, tetapi kita untuk mencapai kemenangan yang jauh lebih besar itu. Kayak begitu harus benar-benar ditanamkan kepada tidak hanya pelatih tim nasional Indonesia, tetapi juga pelatih di berbagai macam klub sepak bola, saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita obrolin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita tadi membicarakan tentang kualifikasi Piala Asia U17 2025, saudara-saudara, yang melibatkan tim nasional Indonesia tentu saja, yang mengalahkan Kuwait pada pertandingan pertama. Selain itu juga kita tadi membahas negara-negara tetangga kita, biasa. Indonesia mengalahkan Kuwait, kemudian Malaysia dikalahkan oleh Uni Emirat Arab, Thailand menang, kemudian Vietnam imbang, Singapura, Filipina, Brunei, Myanmar, semuanya kalah, saudara-saudara. Dan setelah ini, saudara-saudara, pada pertandingan kedua nanti Indonesia akan berhadapan dengan Mariana Utara, Northern Mariana Islands. Nah, ini adalah tim yang kemarin dikalahkan Australia 19-0. Australia mencetak 19 gol ke gawang Northern Mariana Island. Tetapi walaupun Australia menang 19-0, itu pun nanti nggak akan dihitung poinnya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Mariana Utara nanti kemungkinan besar, sepertinya akan menjadi juru kunci, akan menjadi peringkat keempat, dan peringkat keempat itu nggak akan dihitung. Jadi mubasir, saudara. Jadi nanti poin yang akan dihitung ya Indonesia, Australia, dan Kuwait, itu saja. Artinya apa? Artinya Indonesia juga harus berpikir cerdik, bermain cerdas, cerdik dengan apa? Tujuan utamanya adalah mengalahkan Australia. Ya minimal bermain imbang lah dengan Australia. Tetapi sebaiknya menang, saudara-saudara. Jadi nanti di pertandingan kedua melawan Kepulauan Mariana Utara itu nggak usah terlalu ngoyo. Santai saja, nggak usah ngotot
Kalau perlu ya eksperimen, pemain-pemain cadangan dimainkan, simpan tenaga, karena nanti yang penentuannya akan pertandingan melawan Australia. Dan kalau kita bisa menang melawan Australia, otomatis kita akan lolos. Tetapi kalau imbang, ya nanti akan hitung-hitungan dengan selisih gol dan lain-lain untuk menentukan siapa juara grup, siapa runner up. Dan nanti kalaupun jadi runner up juga akan tergantung dari runner up di grup lain. Karena 5 runner up di kualifikasi Piala Asia ini akan lolos. 5 runner up ya. 5 runner up plus 10 juara grup akan lolos. Kemudian 1 tuan rumah Arab Saudi akan. Jadi butuh perlakuan yang cerdas, yang cerdik untuk memprioritaskan mana pertandingan yang harus dimenangkan, mana pertandingan yang harus serius dijalani, dan mana pertandingan yang cukup digunakan oleh tim lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, atau lapis legit lah. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton karena nggak ada yang maksa Anda nonton. Jangan juga nyampah saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!